Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dua warung ludes terbakar diduga akibat ulah orang dalam gangguan jiwa. Pengendara motor bertaruh nyawa melewati jembatan rusak. Menilik wisata pantai Hujung Langgar di pinggir jalan Sumatera lintas barat yang mempesona. Para pengendara motor harus bertaruh nyawa saat melintasi salah satu jalan di Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Jembatan di jalan ini rusak dan aliran sungai yang meluap langsung menuju ke jurang. Kondisi ini sangat membahayakan warga jika tidak berhati-hati. Hingga Rabu siang kemarin, warga masih resah ketika melintas karena khawatir air sungai tiba-tiba meluap. Mirisnya, jembatan yang rusak sudah terjadi selama 5 tahun lebih, namun belum juga perbaikan pemerintah. Menurut pamong desa, sudah ada 3 warga yang jadi korban terseret arus. Perasaannya sangat menyedihkan lah. Setiap ini ada warga yang mau lewat, setiap banjir nggak bisa lewat. Jadi terkendala betul ini? Terkendala, iya terkendala. Terutama kalau pas lagi banjir. Ibu mau nganter anak sekolah nggak bisa. Tetap inilah pakai ada jalan lain. Jalan ini. Jalan satu-satunya menuju Pemangku Kalibata Atas. Nah, kalau air besar ini ya ini yang kami ini kan. Kalau pas banjir ini harus apa yang dari mau keluar atau masuk harus nunggu surut dulu. Bisa berapa lama, Pak? Nah, ini membutuhkan antara setengah jam sampai 1 jam. Karena terus terang ini udah yang saya ingat udah hampir 3 orang yang korban di sini yang hanyut, kendang, bahkan motornya juga sampai ini hanyut. Posisi jembatan Kalibata. Jalan yang terdapat jembatan rusak ini menghubungkan ke beberapa desa di Kecamatan Suwoh dan perkebunan kopi. Warga mendesak Pemda dan Pemprov segera memperbaiki jembatan yang rusak. Pasalnya, saat musim hujan, warga terpaksa tidak beraktivitas karena khawatir celaka. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Berbeda dengan yang terjadi di Lampung Barat, jalan di Desa Kerbang Dalam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, yang sempat ambles akibat abrasi pada setahun lalu, kini telah diperbaiki. Supaya awet, jalan dibangun beton dan kini mudah dilewati warga. Perbaikan jalan yang ambles dibiayai dengan dana desa. Ini karena bantuan perbaikan dari Pemkab dan Pemprov tidak kunjung datang. Padahal jalan ini jalur utama warga, pelajar ke sekolah, dan petani ke kebun. Udah enak, udah bagus, jadi lancar, jadi aman. Dulu sempat longsor ya jalannya? Ya sempat dulu. Seperti apa? Ya longsor dikit pas di perbatasan jembatan itu. Bisa dilalui kendaraan? Bisa, tapi agak pelan-pelan. Kenapa, Pak? Ya, takutnya ini masuk ke sungai. Dan kegunaannya rabat beton adalah mempercepat perjalanan untuk warga dari Pekon ke jalan aspal. Itu tahun 2021 itu banjir bandang. Jadi semua itu dihantam sama banjir, itu banyak yang roboh juga talutnya. Pemerintah desa berharap Pemkab dan Pemprov tidak abai dengan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Meski pemerintah desa memiliki dana desa, namun itu akan lebih baik dipakai kepentingan lain memakmurkan rakyat.
sebab perbaikan jalan desa merupakan jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Kasus pemotongan dana bantuan bagi warga miskin masih saja terjadi. Pemotongan bantuan langsung tunai atau BLT tersebut diantaranya dikeluhkan beberapa warga desa Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Tanggamus. Di antaranya Samsul yang menerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD bagi putranya yang menyandang disabilitas. Ia seharusnya menerima bantuan uang Rp300.000 per bulan selama setahun dengan total Rp3.600.000. Namun pada 2023 lalu ia hanya menerima uang Rp1.200.000 saja. Kalau nggak salah Rp1.200.000, yang pertama 900, yang kedua 300. Nah, jadi dari 300 itu dapat lagi nggak untuk di tahun 2023? Perasaan enggak. Oh, cuman Rp1.200.000 itu. Ya. Untuk 2024 ini Bapak masih tercatat pakai penerima BLT? Ya, alhamdulillah masih. Kemarin dapat Rp1.800.000. Sedangkan beberapa warga lain juga mengalami nasib yang sama. Dana bantuan yang diterima tidak penuh karena sisanya diutang untuk dipakai kepentingan pribadi oleh diduga oknum aparatur desa. Kedua 900, yang ketiga 300, yang keempat 900, ya udah segitu doang. Sampai sekarang ya Bu? Ya, sekarang ini ya belum, katanya masih ada 2 bulan lagi sih kalau mau dibayar gitu. Enggak, maksudnya yang kekurangan kemarin sampai sekarang belum? Belum, yang 2023 itu belum. Waktu tahap 3 itu dikasih 300 itu apa keterangan dari aparat Pemkot? Katanya ya mau dipakai dulu katanya sama siapa tuh Topi kalau nggak salah ya. Iya. Nanti katanya nyusul. Saat akan dimintai konfirmasi pada Rabu siang, Kepala Desa Gunung Tiga tidak ada di kantor desa. Sekretaris Desa Gunung Tiga Asep Kamaludin saat ditemui wartawan menyatakan masalah dugaan pemotongan dana BLT tersebut bukan wewenangnya. Apa yang dicari data atau dipertanyakan silakan hubungi Pak Lurah langsung. Oh gitu Pak ya. Saya nggak bisa ngasih tanggapan saat ini. Warga miskin penerima bantuan berharap ke depannya tidak ada lagi pemotongan dana yang diterimanya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Ratusan anak usia hingga 7 tahun di Desa Wonogiri, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Rabu pagi mengikuti Pekan Imunisasi Polio atau PIN 2024. Imunisasi digelar di Puskesmas. Berdasarkan data Pemkab Lampung Utara, target yang akan diimunisasi lebih dari 59.000 anak. Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi, menyatakan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan, Camat, dan Kepala Desa untuk menyisir anak-anak di wilayahnya supaya tidak ada anak yang terlewatkan di imunisasi polio. Pekan imunisasi polio tahap pertama digelar hingga 29 Juli mendatang. Sedangkan pada gelombang kedua akan digelar mulai tanggal 6 hingga 12 Agustus mendatang. Imunisasi ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama kita baru saja canangkan selama 1 minggu. Tadi saya instruksikan kepada semua camat, kepala desa, lurah agar dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan imunisasi, menyisir seluruh anak-anak sejumlah 59.000 tadi agar tidak ada satupun yang terlewatkan. Imunisasi PIN. 2 anaknya ya? Iya. Untuk apa sih Mbak imunisasi ini? Untuk menghindarkan kita dari penyakit polio. Mengantisipasi ya? Iya, antisipasi. Penyakit polio berpotensi menyebabkan kecacatan permanen terhadap anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 32 provinsi, 399 kabupaten dan kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Sejak 2022 hingga 2024, telah dilaporkan sebanyak total 12 kasus kelumpuhan, dengan 11 kasus disebabkan virus polio tipe 2 dan 1 kasus diakibatkan virus polio tipe 1. Ardia Habab melaporkan dari Lampung Utara.